SMP Negeri 5 Sidoarjo tahun ajaran 2022-2023. Tentunya karakter siswa menjadi profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Dio Koni Putri. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Praktek pembelajaran yang akan saya lakukan dalam rangka mengikuti ujian kinerja dengan nomor peserta PPG 20.0031315919 dengan dibuktikan kartu uji kompetensi. Pembelajaran ini saya lakukan di kelas 86 SMP Negeri 5 Sidoarjo dengan model pembelajaran problem based learning materi mobilitas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya jam pertama mulai. It's time to begin the first lesson. Selamat pagi kelas 86. Selamat pagi Bu Koni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberkahi. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sekretaris hari ini yang tidak hadir siapa saja? Full Bu, masuk semua. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya punya permainan. Dimohon semuanya berdiri. Kalau kesulitan cari tempat yang enak, kursinya boleh dimundurkan. Semuanya tangan ke depan,
tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke bawah. Nah, sudah diingat-ingat ya bapaknya. Sekarang semuanya lihat ke saya, tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke samping. Tepuk tangan buat kita semua. Ada satu lagi, jangan duduk dulu. Saya mau memberi tepuk wow. Masih ingatkah kalian? Ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, kita sangat fokus sekali hari ini karena masih pagi juga. Nah, sebelum saya lanjut ke materi apa yang akan kita bahas hari ini, kita masuk ke persepsi dulu ya. Silakan semuanya diperhatikan layar yang di depan ini. Gambar apakah itu? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Silakan Alin. Pemilihan OSIS, apakah semuanya setuju? Lebih tepatnya ini pemilihan ketua OSIS ya. Kita coba lihat, ini memang pemilihan yang sudah kita laksanakan di SMP 5. Yang pertama gambar siapa itu? Bahri. Yang kedua? Said. Said, yang mana Said ini? Nah, kebetulan saya ada di kelas ini ya. Yang terakhir gambarnya siapa yang cewek ini? Regita. Ya, Regita. Kemudian dari pemilihan ketua OSIS ini yang terpilih siapa? Said. Kita beri plus buat Said. Selamat untuk Said, sudah menjabat berapa bulan sekarang Mas? 3 bulan, sampai ingat sekali. Berarti masih baru, masih fresh. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana teman kalian bisa terpilih menjadi ketua OSIS? Ada yang bisa membantu? Silakan Din. Dengan cara voting atau memilih suara terbanyak. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk ini. Prosesnya, ya jelas sekali. Prosesnya menjadi ketua OSIS kemarin ada pemilihan ya, kita voting, kita pakai coblosan seperti yang ada di pemilu dan pilkada. Dan memang suara terbanyak diraih oleh Said. Bagaimana bisa terpilih ini sebenarnya bisa menjawab langsung orangnya ya. Bisa dijelaskan adakah hal-hal khusus yang kamu lakukan Said untuk bisa terpilih menjadi ketua OSIS? Ya mungkin saya yang saya persiapkan di bimbing pas di bimbingnya itu mengajar dan bisa menarik perhatian semua orang. Itu saja. Tepuk tangan buat Said. Ini yang terjadi pada Said terkait materi hari ini. Kira-kira ada yang bisa menebak? Sudah keluar. Materi apa? Iya, mobilitas sosial. Jadi Said itu juga melalui mobilitas sosial. Nanti kita bahas mobilitas sosial yang mana setelah kita masuk materi. Tujuan pembelajaran hari ini, silakan saya dibantu oleh Amel. Amel Zed ya. Tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ini peserta didik kelas 86 diharapkan mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial melalui handout atau Canva dengan baik, mampu membedakan bentuk-bentuk mobilitas sosial melalui handout atau Canva dan artikel dengan baik, mampu menganalisis faktor-faktor pendorong mobilitas sosial melalui handout atau Canva dan artikel dengan baik, mampu menganalisis faktor-faktor penghambat mobilitas melalui handout atau Canva dan artikel dengan baik, mampu membuat karya terkait mobilitas sosial berdasarkan artikel dengan handout, mampu membuat karya terkait mobilitas sosial berdasarkan artikel dengan kreatif dan inovatif. Terima kasih Amel sudah dibacakan untuk tujuan pembelajaran. Sekarang saya ingin kelas ini dibagi menjadi kelompok yang terdiri satu kelompok itu 5 sampai 6 siswa.
Mau saya pilihkan atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Silakan, mejanya bisa diubah membentuk kelompok. Selanjutnya perwakilan kelompok silakan maju untuk mengambil bahan ajar dan LKPD. Sebentar ya. Ini LKPD-nya. Kelompoknya Haris, Haris. Ada yang belum mendapatkan handout? Silakan dicek. Haris sudah dapat handout? Nah, selanjutnya saya akan membacakan materi pokok kita hari ini. Yang pertama ada pengertian mobilitas sosial yang bisa kalian baca di handout atau bahan ajar. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ketiga, faktor pendorong mobilitas sosial. Yang keempat, faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, karena ini hanya satu, nanti kalian bisa scan QR code-nya di HP-nya masing-masing. Untuk pengertian, saya tampilkan saja ya, ini pengertiannya sama dengan yang di handout. Kemudian bentuknya, tolong rasa yang pertama, yang bisa kamu lihat bentuknya apa saja mobilitas sosial? Rasya, berikan kesempatan ke Rasya. Mobilitas sosial vertikal, apalagi? Mobilitas sosial horizontal, mobilitas antar generasi, mobilitas geografis, dan mobilitas intragenerasi. Ini ada 5 bentuk, tapi di buku kalian itu hanya ada 2. Yang pertama mobilitas sosial apa? Vertikal. Iya, ada horizontal, ada vertikal. Seperti teman kalian Said tadi yang sudah saya berikan contohnya, sudah belajar tadi malam? Sudah. Said melalui mobilitas yang mana? Vertikal. Vertikal apa? Ke atas. Tepuk tangan buat kita semua. Iya. Boleh sambil diperhatikan di sini ya. Kompetensi dasar kita belajar di 3.2, kemudian tujuan pembelajaran tadi sudah dibacakan oleh Amel. Petunjuknya beranggotakan 5-6, pembagian artikel sudah saya bagi, alat dan bahan. Nah, ini saya bebaskan kepada kalian yang memang ingin mengerjakannya menggunakan nanti hasil karyanya Canva, silakan bisa dikerjakan di laptop. Tapi yang manual silakan nanti boleh dikerjakan di kertas Asturo dengan kertas HVS, Buffalo secara manual. Langkah-langkahnya bagaimana? Orientasi masalah, yaitu nanti kalian perhatikan, silakan mengamati artikel handout dan LKPD ini. Kemudian yang kedua nanti mengorganisasi peserta didik, yaitu kalian. Nanti silakan dianalisis masalah pada artikel yang sudah saya bagikan. Langkah selanjutnya penyelidikan atau pengolahan data. Di sini nanti kalian semua akan mengumpulkan informasi, kemudian dianalisis 5W1H. Silakan sekarang HP-nya dikeluarkan. Bisa kalian scan QR code yang pertama yaitu bahan ajarnya. Yang kedua silakan kalian di-scan artikelnya. Kelompoknya Sayyid atau kelompok 1 mendapatkan artikel 1, kelompok 2 kelompoknya Rara mendapatkan artikel 2, dan kelompok 3 kelompok Ega mendapatkan artikel ketiga. Silakan dimulai dari sekarang. Kalau sudah silakan nanti dimasukkan ke dalam karya kalian. Selanjutnya dipresentasikan. Ada pertanyaan dari sini? Silakan dilanjutkan. Aku mau nanya, Vicky Naki itu sebenarnya tuh siapa sih? Vicky Naki itu seorang YouTuber dan konten kreator yang buat konten on TV. Terus dia itu juga bisa menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, Spanyol, Rusia, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Pokoknya banyak lah. Terus nanti itu bisa mendapatkan subscribers dalam waktu 6 bulan. Coba tahu tak?
Lanjut. Tugasnya tak bagi ya, terserah. Nanti Haris, kamu nanya. Kamu nanya. Yes, kamu di mana? Gini, apa? Mengapa? Rana, kamu kapan? Mengapa udah nggak sih? Gimana? Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Ya. Oke. Dibaca dulu sebelum menjawab. Bingung aku. Ya, mari. Cok. Nah, kita kan kelompok 1 ya, kita dapat artikel 1 tentang karir Jokowi. Nah, di sini kan di dalam artikel itu ceritakan Jokowi itu sebelum jadi presiden itu jadi wali kota Surakarta. Nah, di kisahnya beliau ini, beliau mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Di sini kita analisis gimana mobilitas yang beliau alami. Lalu tambahan 5W1H sebagai pelengkap. Yang mencari what dan who itu aku, when dan where itu Adam, why dan how itu Alina sama Amalia C. Terus yang bikin kanvanya Amalia Z. Oke, Ya, paham? nanti juga sama bantu aku. Iya, oke, paham? Yang pertama apa dulu? Buat dulu ya. Iya, what? Buat sendiri dan sendiri. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan ya. Kita kan lomba 3. Jadi kita dapat artikel yang ketiga. Ya, populernya kasus Ferdy Sambo. Ini Ferdy Sambo kan apa ya? Kayak jenderal. Awalnya kan jenderal sih. Tapi dia kena kasus yang benar-benar kasusnya nggak terpecahkan lah gitu. Sampai sekarang bahkan. Bisa ceritain ini kan ya? Iya. Iya. Iya, benar-benar. Emang Google Ya iyalah. Kita nanti kan. 3. Tidak. Ferdy Sambo. Ferdy Sambo. Ya, terima kasih. Oh iya, katanya cari 5W1. Cek ya, tak bagi dulu ya. Jadi yang nyari 5W1H ini. Aku sama Eka tak yang analisis saja. Gitu ya. Ya, enak ya kan? Nah, terus habis itu. Yo, apa boleh hari ini? Analisis ini. Enggak, kalau misal bentuk-bentuknya kan. Kan bentuk-bentuknya kan Ferdy Sambo kan ada 2. Ada yang vertikal ke atas sama vertikal ke bawah. Jadi kita pakai dua-duanya atau ya apa? Ya pakai dua-duanya lah. Karena yang ke atas itu bisa jadi. Karena kan negatif. Hubungannya negatif. Bisa jadi. Di artikel di akhirnya tuh bilang ini. Selain topik percakapan yang menyimpang juga butuh mendapat perhatian baik oleh pemerintah. Pokoknya itu kayak, loh, ya enggak lah. Ya apa sih? Tuh. Bagaimana langsung apa? Oh. Tepuk semangat. Semangat. Waktunya kurang 5 menit lagi. Tolong segera diselesaikan karena nanti kita langsung presentasi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nanti coba saya keliling untuk mengecek ya. Silakan dilanjutkan. Kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1 sudah selesai semuanya? Sudah. Boleh saya lihat? Boleh. Nah, ya, ini nanti silakan di-share linknya di grup WA IPS saja, dan jangan lupa nanti di-share, diunduh, di-download JPEG-nya. Jadi nanti kalau misalnya linknya tidak bisa tampil, kita bisa presentasinya nanti pakai itu ya. Ini tentang apa? Tentang Perjalanan Jokowi hingga jadi presiden Indonesia. Ada yang sekiranya kurang atau sulit atau yang mau ditambahkan lagi? Alhamdulillah tidak. Oh, tidak. Oh ya, silakan. Terima kasih. Yang belum tadi kelompok mana lagi?
Oke. Tepuk 1. Karena waktunya sudah habis, silakan dipersiapkan, majunya urus saja ya. Kita beri semangat untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang fikih naki. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ataya Mikaela Siva, nomor absen 6. Saya Firdaus, absen 12. Saya Yuliana Cahaya Kairani, absen 33. Saya Nagita Zarani Silvania Kirana, nomor absen 22. Nama saya Novia Dwi Andini, absen 24. Saya Rara Putri Ramadhani, nomor absen 26. Sebelum presentasi, mari kita tepuk IPS. Tepuk IPS. Nah, boleh duduk kembali. Saya akan membacakan what atau apa. Jawaban. Fikih Naki membuat channel YouTube dengan konten Ome TV, lalu konten tersebut viral gara-gara Fikih Naki memakai beberapa bahasa. Who atau siapa? Jawaban Muhammad Ayatullah atau Fikih Naki. When, kapan? 24 Juni 2000. Where, di mana? Di Om TV. Why atau mengapa? Pada awalnya itu Fikih Naki tidak percaya kalau kontennya itu banyak disukai sampai membuatnya dia itu terkenal. How atau bagaimana? Jadi awalnya Fikih Naki itu seorang pelajar biasa, lalu dia itu mempunyai, kalau dia itu bisa itu berbahasa, Berbicara apa? iya berbicara berbagai bahasa. Lalu dia itu punya ide kalau misalnya dia itu bakalan bikin konten atau channel YouTube. Makanya sekarang dia bakal jadi konten kreator yang terkenal. Oke, ada saran, komentar atau pertanyaan? Silakan angkat tangan. Said. Nama saya Said Fadil Muhammad, absen 30. Apakah ada kemampuan lain yang dikuasai Fikih Naki selain jago banyak bahasa? Mungkin kayaknya sih gak ada. Public speaking. Kelompok yang lain atau mungkin anggota kelompoknya di kelompok 1 maupun kelompok 3, silakan. Kamu tadi sempat menyebutkan bahwa Fikih Naki itu masuk konten kreator ya? Apakah hanya butuh dia bisa berbicara apa, Rasya? Tepuk tangan untuk Rasya. Public speaking ada lagi nggak? Sebagai konten kreator kita harus bisa apa? Ada lagi. Selain itu, apa Saya mau membuat komedi biar penontonnya itu tertarik. Sebentar kita harus dulu membuat komedi. Fiona tadi apa? Memiliki ide yang kreatif. Kita berikan tepuk tangan buat Haris dan Fiona. Kerjakan kontennya. Itu Fikih Naki itu bukan konten komedi ataupun humoris. Jadi dia memang khusus untuk punyanya Fikih Naki ini dia tidak masuk hal ini. Tapi benar dia butuh ide, butuh kreativitas. Jadi yang dibutuhkan bukan hanya sekedar berbahasa. Bahkan banyak sekali konten kreator di luar sana itu dia bisa bahasanya cuma 1 ataupun 2, tidak sampai memiliki bahasa yang di luar bahasa induknya. Saya kembalikan ke moderatornya, silakan. Apa ada lagi saran komentar? Ya, Tantia. Nama saya Tantia Melo Faizala Senda, absen 31. Bahasa apa saja yang dikuasai oleh Fikih Naki? Bahasa Inggris, Rusia, Prancis,
Spanyol, dan bahasa Indonesia. Sudah, ada tambahan lagi? Silakan. Ya, sekian terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kita beri semangat untuk kelompok 3. Yit. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kasus Ferdi Sambo yang sedang viral. Perkenalkan, nama saya Fiona Andani, nomor absen 10. Saya Gaida Zara Diwisya, nomor absen 11. Saya Tantia Melo Faizaro Senda, absen 31. Nama saya Rasa Satria Wibowo, absen 28. Saya Maulana Khairul Ihsan, absen 15. Yang pertama, latar belakang akan dibacakan oleh Tantia Melo Faizaro Senda. Latar belakang dari Ferdi Sambo. Ferdi Sambo adalah mantan perwira tinggi Polri. Terakhir kali dia menjabat sebagai Patianma Polri dan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Dan dia pertama kali menjabat pada tahun 1994 sebagai Pamalemdiklat Polri. Kedua akan dibacakan oleh Gaida dan Rasya Satria. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas di dalam kasus Ferdi Sambo ini ada dua, yaitu mobilitas vertikal atas dan vertikal ke bawah. Mengapa dapat dikatakan begitu? Karena pada saat dia terjerat kasus ini, dia turun jabatan dari awalnya Inspektur Jenderal. Dan juga dia bisa menjadi viral karena kasus ini dari yang awalnya dia hanya dikenal oleh para pejabat dan petinggi lainnya, sekarang karena kasus ini ia dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi bentuk-bentuk mobilitas dalam kasus ini ada dua, yaitu mobilitas vertikal atas dan mobilitas vertikal bawah. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ihsan. Faktor pendorong dari kasus ini yang menyebabkan mobilitas vertikal ke atas adalah karena dia memiliki jabatan yang tinggi dan dia dikenal seperti mafia. Maka sebab itulah dia sulit ditangkap. Oke, selanjutnya adalah analisis kasus berdasarkan 5W1H. Di kasus ini yang menjadi tersangka utama ialah Ferdi Sambo. Kasus ini terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Pertama kali Ferdi Sambo disidang pada tanggal 17 Juli 2022. Hal ini membuat jabatan Ferdi Sambo diturunkan. Bahkan hingga sekarang kasus ini belum terpecahkan dan belum ada penyelesaian hingga sekarang. Ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya, berkomentar, angkat tangan. Amel C. Baik. Ferdi Sambo dapat mobilitas vertikal atas dan vertikal bawah karena yang pertama, dia vertikal atas, ia dapat viral karena kasus itu dikenal mungkin di seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai luar negeri. Nah, karena itu dia bisa mendapatkan mobilitas vertikal atas. Kemudian, ia mendapatkan mobilitas vertikal ke bawah, awalnya dari Inspektur Jenderal turun jabatan karena kasus ini. Bagaimana, adakah kelompok lain yang ingin menanggapi jawaban ini atau pertanyaan ini? Sebelumnya berikan tepuk tangan kepada Amel Korinisa. Ya. Ini yang sangat menarik di sini. Ternyata dari mungkin untuk artikel kelompok 1 dan 2, bentuknya kan hanya satu ya mobilitasnya. Tapi di kelompok 2 ini, kelompok 3 menemukan dua bentuk mobilitas sosial. Yang pertama vertikal atas, yang kedua vertikal bawah. Kalau yang bawah sudah jelas ya, karena ini kasus kriminalitas, otomatis tadinya Ferdi Sambo yang jabatannya dari perwira tinggi dilepas. Ya. Karena sudah terkena kasus dan menjadi tersangka. Tapi yang saya heran, setuju nggak kalau Ferdi Sambo ini juga melalui bentuk mobilitas sosial atas? Ya. Setuju nggak? Yang tidak boleh angkat tangan? Kenapa Rara? Tidak setuju karena apa?
Karena itu sudah kena kriminal itu, jadi ya. Kenapa dia mengalami mobilitas sosial atas begitu? Ya, ini yang saya tangkap dari kelompok 3 ya. Kenapa mereka memilih ini? Tadi sudah dijelaskan sebelum sesi tanya jawab, bahkan ditegaskan lagi ketika Amel bertanya. Jadi begini, ini boleh saja kamu setuju maupun tidak, karena ini hanya bersifat analisis. Mengapa kelompok 3 memberikan pendapat bahwasanya Ferdi Sambo ini mengalami mobilitas atas padahal dia melakukan tindak kriminal? Karena sebelumnya Ferdi Sambo ini tidak se-famous, tidak se-viral sekarang, ya enggak? Sebelum kasus ini kamu kenal nggak Ferdi Sambo? Nah, tapi melalui dengan adanya kasus ini yang kemudian viral, orang seluruh Indonesia itu justru kenal Ferdi Sambo, bahkan sampai luar negeri pun. Ferdi Sambo ini bisa dikenal melalui kasus ini. Ya, mungkin ini bukan sifat yang positif, tapi kenyataannya dia bisa viral dan terkenal. Jadi mungkin diambil sisi viralnya ya, berdasarkan artikel ini. Adakah tanggapan dari kelompok lain? Silakan saya kembalikan kelompok 3. Baik, karena sudah tidak ada tanggapan ataupun komentar ataupun pertanyaan, saya akhiri dan kelompok kami mengucapkan terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, karena presentasi sudah selesai, kita akan melakukan tes tulis. Silakan dibuka bahan ajarnya, ada di paling belakang. Kalian bisa scan kode QR dengan HP kalian masing-masing. Silakan HP-nya dikeluarkan, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Tidak perlu lihat temannya, kerjakan sendiri. Karena soalnya hanya sedikit, waktunya tidak banyak ya, 3 menit lagi segera dikerjakan. Apa? Terus kirim. Kelompok 1, waktunya sudah selesai, silakan disubmit, semua HP diletakkan. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan bersama. Adakah yang bisa membantu saya memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Silakan Akaya. Kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini adalah tentang pengertian mobilitas sosial, bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong mobilitas sosial, faktor penghambat mobilitas sosial vertikal atas, vertikal bawah, dan bentuk mobilitas sosial. Lengkap sekali, kita beri close untuk Akaya. Saya tambahkan hari ini kita membahas 3 artikel. Yang pertama artikel Presiden Jokowi. Untuk mobilitas apa yang dilalui? Vertikal atas. Untuk artikel yang kedua bikin lagi vertikal atas. Yang terakhir Ferdi Sambo vertikal bawah. Dan atas untuk kelompok 3. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berhutang budi pada guru-guru kita, tidak terkecuali guru-guru juga berhutang budi pada guru-guru tersebut.